Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku, bagai gelora ombak, bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Shalom dan selamat hari Minggu bagi jemaat Tuhan. Sukacita yang besar bagi kita semua. Hari ini kita dapat berkumpul satu dengan yang lainnya. Walaupun secara virtual, tapi kita bersyukur bisa kembali menikmati kasih Tuhan lewat ibadah Minggu 24 Oktober 2021. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita ambil sikap saat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bangkit berdiri, kita arahkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini diawali dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Yang menjadi ayat penuntun di ibadah Minggu 24 Oktober 2021 diambil dari Kolose 1 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita bertemu satu dengan yang lain secara virtual untuk menikmati kembali kasih Tuhan di ibadah Minggu pagi hari ini. Dan semua itu karena kebaikan, kemurahan, dan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita puji Tuhan. Kita katakan bukti kebesaran-Mu. Sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kembali kita katakan, Tuhan Kau sempurna. Kau sempurna dalam
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kembali kita angkat lagu pujian ini, kita katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, karya dan rencana-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, layaklah Engkau Allah dipuji dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur kalau hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh menikmati kasih Tuhan lewat ibadah minggu kami. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir di dalam ibadah kami pagi hari ini, sehingga hanya nama Tuhan saja dimuliakan. Karena siapalah kami ya Tuhan, kalau bukan karena kasih dan kebaikan Tuhan yang memampukan kami untuk boleh melewati hari-hari kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah ibadah yang kami laksanakan pada pagi hari ini sebagai bentuk ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah selamatkan kami dari hukuman maut, dari hukuman kebinasaan lewat Engkau mati di atas kayu salib. Oleh karena itu ya Tuhan, hadirlah di tempat kami masing-masing. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, sehingga setiap lagu pujian yang kami nyanyikan, bahkan firman Tuhan yang akan kami dengar, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam dan melalui diri Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk kembali duduk. Kita akan bermazmur untuk Tuhan yang diambil dari Mazmur 119 ayat 145 sampai 152. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat 145. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, jemaat Tuhan yang di rumah membaca ayat berikutnya, demikian selanjutnya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan, ketetapan-ketetapan-Mu hendak kupegang. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatan-Mu. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong.
Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Dengarlah suaraku dengan kasih setia-Mu. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. Mendekat orang-orang yang mengejar aku dengan maksud jahat. Mereka menjauh dari Taurat-Mu. Engkau dekat, ya Tuhan, dengan segala perintah-Mu adalah benar. Sejak dahulu aku tahu dari peringatan-peringatan-Mu bahwa Engkau telah menetapkannya untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Mazmur Tuhan. Biarlah pembacaan Mazmur Tuhan menuntun kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan zaman. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita bersyukur punya Allah yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Suka duka, Tuhan selalu pelihara kehidupan kita. Mari kita puji Tuhan lewat pujian KPPK 321. Tuhan, aku perlu setiap waktu.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Sekolah Kristen Kalam Kudus Medan, Jalan Kapten Muslim. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar setia-Mu, sebab kasih-Mu besar, mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersiluan dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh indah persembahan pujian yang disampaikan oleh guru-guru Sekolah Kristen Kalam Kudus Medan, Jalan Kapten Muslim. Biarlah lewat lagu pujian yang barusan kita dengar, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening gereja. Sambil kita memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan, mari kita puji Tuhan. Sejak Yesus di hatiku.
Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku, ku takkan berjalan di tempat yang sesat. Sejak Yesus di hatiku, meski banyak dosa namun Ia sucikan. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku, bagai gelora ombak, bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita sama-sama berdoa, mendoakan persembahan yang barusan kita kumpulkan di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal melalui pribadi Yesus Kristus. Terima kasih untuk setiap pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh menikmati kasih Tuhan lewat ibadah minggu kami. Semua itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih juga ya Tuhan untuk persembahan yang barusan kami kumpulkan. Biarlah semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, apa yang kami beri tidaklah sebanding dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, tetaplah Engkau terus menuntun langkah kami, memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, sehingga setiap hari hidup kami dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Bahkan saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan, Gereja Kristen Kalam Kudus Medan, yang saat ini mengikuti ibadah dari rumah. Tuhan yang boleh memberkati, Tuhan yang boleh mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan anak-anak Tuhan. Kami mau menyerahkan segala kesehatan, bahkan pergumulan hidup kami masing-masing. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang boleh memberkati kami satu dengan yang lain. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan untuk sekolah Kristen Kalam Kudus Medan juga. Tuhan yang boleh menolong sekolah kami ini biarlah menjadi ladangnya Tuhan untuk memberitakan Injil kepada anak-anak yang sudah Tuhan percayakan untuk dididik di sekolah Kristen Kalam Kudus Medan. Bahkan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang boleh memberkati bangsa dan negara kami. Bahkan kepemerintahan bangsa dan negara kami. Tuhan yang boleh memberkati. Berikan hikmat dan kebijaksanaan di tengah-tengah pandemik saat ini ya Tuhan. Kami mau menyerahkan segala keputusan bahkan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kami. Semuanya itu berdasarkan dan sumbernya dari Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, ingatkan kami ya Tuhan, untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk tetap hidup di dalam aturan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam dan melalui diri Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Ridwan Tangkilisan. Tapi sebelumnya kita mau mengangkat lagu pujian untuk Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan.
lagu pujian ini, kita katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Engkaulah satu-satunya Allah yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Engkau satu-satunya Tuhan dan tiada yang lain. Dan kami bersyukur ketika kami boleh ada hingga saat ini, itu semua oleh karena karya penebusan Putramu yang tunggal, Yesus Kristus yang menjadi Tuhan atas kami. Dan ketika saat ini juga kami duduk mendengarkan firman-Mu, mampukan kami ya Tuhan untuk boleh mengerti Injil Yesus Kristus itu. Mampukan kami untuk boleh menghidupinya juga melalui karya Roh Kudus yang nyata di dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami para hamba-hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, dan setiap kami yang mendengarkan sungguh-sungguh boleh diubahkan melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan pada hari ini kita masuk di minggu keempat pada bulan Reformasi. Belum minggu terakhir, ada 5 minggu bukan? Di bulan Oktober. Saudara, kita sudah belajar bagaimana Allah bekerja sepanjang sejarah untuk mengembalikan kekristenan kepada makna dan fungsi yang sesungguhnya, yaitu Injil Kristus Yesus. Itulah sebabnya 3 minggu sebelumnya kita sudah merenungkan tentang sola scriptura, sola fide, sola gratia. Dan pada hari ini kita sama-sama akan merenungkan satu tema, yaitu solus Christus. Saudara, kita semua tahu bahwa Yesus Kristus adalah pusat dan segala bidang menuju ke arahnya. Namanya juga Kristen, Christian. Maka fokusnya adalah Kristus, Christ. Maka jika ada yang mengaku Kristen tetapi tidak mengutamakan Kristus, maka sudah pasti itu bukan Kristen yang sejati. Pertanyaannya, ini permasalahan kapan, saudara? Nah, berbicara bulan Reformasi, pasti kita langsung terbawa ke abad 16. Tepatnya tahun 1517 ketika Martin Luther memakukan 95 dalilnya itu. Tetapi sesungguhnya hal ini bukan sesuatu hal yang tiba-tiba terjadi, tetapi ini merupakan sebuah snowballing atau seperti gulungan bola salju yang terus menggelinding lama-lama semakin besar dan akhirnya kita kaget, wih besar sekali dan menjadi berbahaya. Nah saudara, kekristenan itu berkembang dengan pesat di tahun 500.
Kekuasaan kekristenan pun semakin luas. Bukan hanya secara religiusnya saja, tetapi juga secara politis. Gereja waktu itu sangat kuat sekali. Bahkan Paus juga menjadi kuat sekali. Raja dan kaisar pun tunduk kepada gereja. Saudara bayangkan kekuatan seperti itu. Dan ini juga berlaku bagi para biarawan. Orang-orang di gereja itu sangat laku tanda kutip. Bahkan sampai sekarang masih ada budayanya bukan? Hamba Tuhan itu mengurus orang dari lahir sampai matinya. Nah begitu pula dengan biarawan. Dari lahir didoakan. Penyerahan anak lewat biarawan. Mau baptis cari biarawan. Mau berdagang minta biarawan doakan. Mau menikah diberkati oleh biarawan. Bahkan waktu mati pun harus didoakan. Betul kan? Loh memangnya kenapa? Apa yang salah dengan ini? Betul, tidak ada yang salah. Tetapi juga ada hal-hal yang melenceng. Misalnya saudara, ambil hal terakhir, mendoakan orang-orang mati. Saudara, bagi mereka mendoakan orang mati itu harus dilakukan secara terus-menerus. Supaya apa? Supaya orang tersebut terbebas dari purgatori atau api penyucian. Pengakuan dosa pun mereka harus lakukan melalui biarawan. Saudara ingat biasa ada bilik-bilik di dalam gereja Katolik. Berbeda dengan apa yang kita lakukan barusan bukan? Dipimpin oleh liturgi, saudara bisa berdoa masing-masing kepada Tuhan. Nah saudara, hal ini bisa terjadi karena pada saat itu firman Tuhan hanya ada dalam bahasa-bahasa tertentu. Tidak diterjemahkan ke bahasa lokal setempat. Lainnya saudara, gereja pada saat itu mengelola keuangan dalam jumlah yang sangat besar. Pembangunan, amal, dan lain sebagainya dikelola oleh gereja secara langsung. Melihat hal-hal semacam ini sebenarnya gereja dan kekristenan sepertinya sudah beralih fungsi. Dari yang harusnya mengutamakan Kristus menjadi mengutamakan manajemen. Ujung-ujungnya duit. Saudara bahkan catatan sejarah mengatakan bahwa sekitar 30% tanah di negara-negara Eropa itu menjadi milik gereja. Saudara bayangkan betapa kuatnya gereja, betapa menumpuknya keadaan seperti ini dan terjadi 1000 tahunan. Dan Tuhan tahun 1500 itu membangkitkan seorang Martin Luther untuk bersuara. Dan kita tahu Tuhan bekerja dengan luar biasa, dengan pas pada waktunya pada zaman itu sudah ada mesin cetak. Melalui inilah akhirnya Tuhan bekerja, menumbangkan malpraktik kekristenan yang terjadi. Salah satu buahnya adalah solus Kristus, hanya Kristus, gak ada yang lain. Bukan melalui surat indulgensia, bukan melalui perbuatan baik, apalagi bukan karena doa hamba Tuhan saja. Saudara masih ingat khotbah bulan lalu bukan? Bahwa kita semua adalah imamat yang rajani. Priesthood of all believers. Semua orang punya akses langsung kepada Allah melalui Kristus. Nah pertanyaannya bagaimana dampak solus Kristus di dalam kehidupan kita pada zaman ini? Permasalahan serupa tidak hanya muncul pada abad pertengahan bukan? Melainkan hingga saat ini kelemahan manusia pun tidak hilang. Itulah sebabnya kita juga akan belajar bukan saja dari abad pertengahan tetapi juga dari abad pertama. Kita akan merelevansikan serta merefleksikannya ke zaman sekarang. Mari kita buka dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal 1 ayat 14 sampai 24. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Kolose 1 ayat 14 sampai 24. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah,
dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Berbahagialah bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Saudara, sejak zaman dahulu, kesesatan itu selalu ada. Bahkan dari abad pertama kita lihat usaha untuk menurunkan nilai Yesus Kristus, untuk mendegradasikan Yesus Kristus itu sudah ada. Dan kita lihat jemaat Kolose pun mengalami hal yang serupa. Bahkan Rasul Paulus harus sampai menulis rangkaian argumen mengenai supremasi dan superioritas Kristus dalam 2 pasal. Kira-kira separuh dari suratnya ini. Jadi kita lihat bahwa orang Kristen mula-mula yang mendapat kesaksian langsung dari orang-orang yang dekat ya sebenarnya, itu pun kesulitan untuk mengenal Kristus. Sepanjang sejarah sangat sulit untuk mengenal Kristus. Bahkan sampai ribut bukan? Yesus Kristus 100% Allah, 100% manusia. Paradoks, sudah bikin pusing bapak-bapak gereja selama ratusan tahun. Bahkan sampai ribut. Saudara, tetapi sampai zaman sekarang begitu bukan? Berapa banyak orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen, mengaku percaya Kristus, tetapi tidak mengenal Kristus. Saudara, izinkan kita mari bertanya kepada diri kita sendiri. Satu pertanyaan, siapakah Kristus? Bagaimana kita menjawabnya? Jangan-jangan pengenalan kita akan Kristus itu sangat cetek. Jangan-jangan setan lebih tahu. Saudara-saudara, pada hari ini mari kita lebih lagi untuk mengenal Kristus. Bukan saja mengenai apa yang hamba Tuhan katakan, apa yang ditulis oleh buku teologi, atau justru hanya membatasi diri, terbatas pada apa yang aku alami dan yang aku lihat saja. Tetapi marilah kita mengenal Kristus secara pribadi, dia adanya di dalam wahyunya. Dan di dalam pemahaman itu jangan sampai kita memahami Tuhan hanya sebatas pengetahuan tanpa pengenalan. Saudara, jemaat Kolose mempertanyakan, memangnya Yesus itu Tuhan? Dan Roma Katolik pada abad pertengahan, mereka punya Alkitab, saudara. Tetapi hanya mengikuti perkataan dari atasan saja. Dan zaman sekarang meskipun ada Alkitab, kita pun terjebak seringkali. Banyak manusia terjebak dengan paham yang salah. Muncul paham bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia itu hanya orang pintar, dia itu orang yang bermoral saja, dia itu hanya ya orang yang baik luar biasa, dia itu bahkan di dalam kekristenan dikatakan dia itu hanya gambar Allah saja. Ini orang yang mengaku Kristen, tidak mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, hanya gambar saja, bukan Allah. Itu ada di Kolose 1 ayat 15, dia adalah gambar. Nah, kan gambar aja. Saudara, mungkin kita tidak terjatuh dalam kesesatan semacam itu. Tetapi bukankah seringkali kita menuhankan Yesus Kristus tidak penuh, secara parsial saja, secara sebagian. Oh ya, kalau urusan pekerjaan ya Tuhan boleh berkati. Tetapi dalam menuhankan Tuhan ya Tuhan boleh minggir dikit deh. Ya saya ingin curang-curang dikit. Ya di dalam studi juga kita ya Tuhan boleh kasih nilai bagus. Tapi kalau aku mau nyontek-nyontek ya Tuhan tolong ngerti lah ya. Ini kayaknya bukan areamu Tuhan, ini areaku. Tuhan dilarang masuk. Kita kandangkan Tuhan ketika kita merasa kita tidak perlu. Betapa mengerikannya kekristenan yang seperti itu. Saudara, oleh sebab itu supaya kita tidak jatuh dan jatuh lagi. Dan kita bisa menuhankan Kristus sebagai Tuhan. Kita akan belajar lagi untuk lebih mengenal Kristus. Ada 3 poin yang akan kita pelajari hari ini mengenai Kristus sebagai Tuhan. Yang pertama, Yesus Kristus adalah Tuhan atas segala ciptaan.
Ada di ayat 14 sampai 17. Saudara, betapa bersyukurnya kita karena kita punya Tuhan yang 100% Allah dan juga 100% manusia. Kenapa? Dia 100% Allah dan dia juga 100% menjadi serupa dengan kita yang merupakan ciptaan. Bagi kita itu keren, tetapi bagi orang luar belum tentu. Betapa mudahnya agama kita diolok-olok, bukan? Betapa mudah Tuhan kita dihina-hina, bukan? Apanya yang Tuhan? Apanya yang utama? Apanya yang unggul? Kristusmu itu loh lahirnya di kandang. Yang nyambut cuman gembala. Gede pun jadi tukang kayu doang. Matinya hina bener di atas kayu salib. Apa mulianya? Saudara, memang betul. Kenapa? Karena keutamaan Yesus Kristus sebagai Tuhan bukan ada pada fenomenanya. Bukan saja pada mujizat-mujizatnya. Saudara, penyihir-penyihir Mesir pun pada zaman Firaun bisa melakukan mujizat. Tetapi ketuhanan, keutamaan Kristus bukan pada hal seperti itu. Bukan juga pada hal-hal yang subjektif yang kita ketahui dan kita rasakan saja. Tetapi ada pada dia sebagaimana dia adanya. Saudara, perhatikan ayat 15 sampai 17. Di situ begitu banyak deklarasi dan bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dari segala ciptaan. Di sana dikatakan dia adalah gambar yang tidak kelihatan. The invisible one. Yang sulung, yang paling utama. Lebih dari segala hal yang dunia ini anggap terutama. Misalnya apa? Singgasana, kerajaan, pemerintah, dan penguasa. Kemudian dikatakan berikutnya. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Oleh dia dan untuk dia. Dan serta segala sesuatu ada di dalam dia. Yang tadi saya katakan. Kristus ada di tengah sebagai poros. Segala sesuatu berorbit di dalam dia. Tapi syukur kepada Tuhan ketika dia menjadi Tuhan. Dia bukanlah Tuhan yang semena-mena. Ada banyak Tuhan yang semena-mena di dunia ini. Saudara, ingatkah kita akan kisah Yunus? Ketika ia melawan Tuhan, dia dimakan ikan dan akhirnya dia pergi ke Niniwe untuk mengabarkan Injil setelah dia dimuntahkan oleh ikan itu. Apa yang dia kabarkan? Dia kabarkan Injil terburuk sepanjang sejarah, namun menghasilkan pertobatan terbesar sepanjang sejarah. Ingat kisah itu, lalu Yunus ngambek sama Tuhan. Kok di Niniwe dibikin tobat sih? Itu kan bangsa barbar, itu kan kurang aja Tuhan. Lalu dia ngambek, dia pergi keluar kota, dia masih berharap siapa tahu tuh Niniwe ditunggang balikan. Lalu di sana dia menunggu dan Tuhan kasih dia satu pohon jarak. Wah, dia senang sekali, aduh ada pohon, senangnya. Lalu datang ulat, memakan pohon itu lalu hilang. Lalu tumbang. Lalu Yunus marah di sana, marah lagi. Dan kita ingat jawaban Tuhan kepada Yunus di ayat terakhir Yunus. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Saudara, menarik sekali bahwa Tuhan kita itu mengasihi bukan hanya 120.000 orang itu saja, tetapi juga kepada makhluk-makhluk lain. Saudara, dia adalah Tuhan atas segala ciptaan. Dan dia juga adalah Tuhan yang mengasihi ciptaannya. Saudara, yang kedua, Yesus Kristus adalah Tuhan atas jemaat. Kita juga mengetahui sekarang saudara bahwa begitu banyak gereja yang bergeser. Dan tidak lagi menuhankan Kristus. Tetapi semuanya ini tidak mengubah fakta bahwa Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan atas jemaat secara keseluruhan. Loh, kenapa? Kok bisa? Bagaimana ceritanya? Saudara, karena kita sudah ditebus. Kita yang sebelumnya adalah budak dosa, yang seharusnya upahnya adalah maut, yang seharusnya menjadi milik iblis, ditebus oleh Tuhan, diangkat dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib itu. Dan melalui inilah secara otomatis Yesus Kristus menjadi Tuhan atas jemaat, apapun keadaannya. Saudara, pada tahun 1993 ada sebuah film yang berjudul Schindler's List. Saudara, seperti yang saudara-saudara lihat di posternya, film ini adalah film berwarna hitam putih. Durasinya 195 menit. Ya,
3 jam 15 menit. Saudara bayangkan film hitam putih tahun 90-an, durasinya 195 menit, namun memenangkan Academy Award dan Golden Globe. Loh, kok bisa? Saudara, film ini besutan Steven Spielberg, dibintangi oleh Liam Neeson sebagai Oscar Schindler, musiknya diisi oleh John Williams. Bukan tokoh yang asing, saudara. Ini merupakan tokoh-tokoh yang sangat terkenal. Tetapi saudara-saudara, siapakah Oscar Schindler? Dia ini seorang Jerman. Dia hidup di zaman Holocaust. Dia punya perusahaan porselen dan peluru. Anehnya, dia punya visi untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi pada zaman Holocaust itu, dari pembunuhan yang kejam itu. Saudara, bagaimana caranya? Caranya adalah dia mempekerjakan orang-orang Yahudi tersebut di dalam pabriknya. Jadi dia harus bayar ke pemerintah supaya dia bisa memakai orang-orang Yahudi itu. Nah, saudara, seharusnya dia bisa pakai orang-orang Jerman saja, bukan? Orang Jerman tidak kalah ahli dan tentunya akan lebih nyaman, bukan, daripada harus memakai orang-orang Yahudi. Saudara, memang itu bukan hal yang mudah. Dan terbukti pada tahun 1963 ia bangkrut. Karena memang ujung-ujungnya dia lebih fokus untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi tersebut daripada mengutamakan profit dari perusahaan. Saudara, perbuatan dari Oscar Schindler ini tidak dilupakan oleh para sejarawan, terutama oleh orang-orang Yahudi. Saudara, bahkan orang-orang luar pun, yang di luar dari orang Jerman, Yahudi dan lain sebagainya, melihat ini sebagai aksi heroik dan kerap kali dilihat sebagai bentuk kemanusiaan yang sangat tinggi. Kalimatnya yang menjelang kebangkrutan terjadi itu sangat terkenal. Ia berkata seperti ini, "If I could save one more, I could save one more." Aduh, coba saya bisa selamatkan satu orang lagi. Kalau saya bisa selamatkan orang lagi, lalu di sekitarnya ada mobil, dia bilang, "Ini mobil ini bisa dijual nih, bisa selamatin lagi nih. Ini ada cincin nih, bisa selamatin lagi." Tapi memang sudah tidak bisa. Dan seorang akuntan Yahudinya yang bernama Itzhak Stern, diperankan oleh Ben Kingsley, dia berkata seperti ini, "Oscar, ini sudah ada 1.100 orang karena apa yang kamu lakukan. Akan ada generasi baru karena apa yang telah kamu lakukan." Lalu Oscar menjawab, "I didn't do enough. Yang saya lakukan ini gak cukup." Lalu Itzhak menjawab, "You did so much." Kamu sudah lakukan banyak. Saudara-saudara, ketika Oscar yang melakukan begitu, sudah melakukan perhatian yang begitu besar. Bahkan Presiden Amerika Serikat mewajibkan, walaupun ya tidak diwajibkan, menghimbau dengan keras supaya semua warga negaranya menonton film ini. Saudara, bagaimana dengan Yesus Kristus yang cukup, yang efektif telah menebus kita? Saudara, biarlah dia menjadi Tuhan atas jemaat. Dia sudah menebus kita secara keseluruhan. Kita itu miliknya. Biarlah kita juga sebagai jemaat mempercayakan gereja kita kepada Yesus Kristus. Menjadikan dia sebagai satu-satunya kepala. Karena dialah yang telah menebus kita. Saudara, pertanyaannya, kepada siapa kita mempercayakan gereja? Kalau kita lebih mempercayakan hamba Tuhan daripada Yesus, hati-hati saudara. Atau bahkan kami para hamba Tuhan, merasa kami ini lebih utama daripada Yesus ketika melayani dalam gereja, betapa celakanya. Kalau bukan Kristus yang menjadi kepala jemaat, maka tumbanglah kekristenan. Jadikan Yesus Kristus sebagai kepala jemaat dalam setiap keputusan, dalam setiap persekutuan, jadikan dia sebagai kepala. Saudara-saudara, yang ketiga, Yesus Kristus adalah Tuhan atas diri kita. Ayat 21 sampai 23. Saudara, dalam bagian yang terakhir ini kita lihat ada 3 paket yang langsung diberikan oleh Paulus. Yaitu before, present, afterward. Dahulu, sekarang, nanti. Ayat 21 perhatikan saudara. Dahulu kita jauh dari Allah. Dahulu kita memusuhi Allah dalam hati dan pikiran. Dahulu nyata perbuatan kita yang jahat itu memusuhi Allah. Saudara, bayangkan, dahulu kita itu nyata perbuatannya memusuhi Allah.
Saudara-saudara ingat bagaimana kita dulu sebelum kita diselamatkan, saudara. Betapa buruknya kita, karena kita berada di luar Yesus Kristus. Saudara, minggu lalu saya baru berjumpa dengan mantan pembina saya dan juga sebenarnya mantan guru sekolah minggu saya. Lalu kita berbincang-bincang, ya good old times, ya actually it's not that good karena saya waktu kecil bandel sekali. Jadi dia mengingat dulu saya waktu sekolah minggu, saudara bayangkan ketika guru sekolah minggu itu lagi cerita saya bisa ke depan, saya gebuk-gebuk itu alat drum. Saudara, kenapa saya lakukan seperti itu? Sebenarnya itu bentuk pemberontakan saya kepada Tuhan karena saya marah. Kenapa Tuhan ambil mama saya? Salah satunya itu, saudara. Nah, saudara bayangkan saya yang masih kecil itu bisa melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Tapi bagaimana mungkin saya ketika bertumbuh besar justru bertobat? Apakah karena perbuatan saya? Tidak, saudara. Karena anugerah Tuhan yang begitu besar. Karena orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus terlebih dahulu itu. Karena orang-orang yang telah Tuhan tempatkan itu. Menjadi duta-duta Kristus. Yang menuhankan Yesus Kristus atas dirinya. Mereka pun yang menyelamatkan saya. Saya pun ingat betapa buruknya diri saya. Dan saya ingat ketika saya bertobat itu bukan karena saya. Tetapi karena Tuhan. Ayat 22. Sekarang diperdamaikannya. Sekarang diperdamaikannya. Sekarang kita sudah damai jadinya. Dulu saya yang bermusuhan melalui perbuatan-perbuatan. Sekarang sudah damai di dalam Kristus. Di dalam kematiannya kita menjadi kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Di hadapan Allah kita bisa langsung menghadapnya. Saudara, apakah kita sudah diperdamaikan di dalam Kristus? Atau justru kita masih ragu dengan status kita sebagai orang Kristen? Tetapi gak cuma sampai di sekarang. Ayat 23, sebab itu kamu harus apa? Bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Saudara, ayat-ayat ini ayat penguatan. Paulus tahu bahwa hidup ini tidak mudah, saudara. Bahkan sampai saat ini hidup ini tidak mudah, bukan di dalam masa pandemi. Begitu banyak pergumulan dari kita. Pergumulan mengenai ekonomi, pergumulan mengenai studi, pergumulan mengenai kesehatan. Dan banyak sekali yang kita pikirkan. Saudara, tetapi Paulus di ayat 23 bagian akhir. Dia katakan, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Dia tetap melayani. Bukan justru ketika kamu tetap teguh, tidak bergoncang, jangan mau digeser. Dan sekarang ini saya lagi diam-diam menunggu kedatangan Tuhan. Wah, bukan seperti itu, saudara. Tetapi justru dia melayani. Bahkan di ayat 24, perhatikan saudara. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita. Saudara, betapa indahnya bukan Injil itu. Betapa indahnya bukan ketika Yesus Kristus itu telah menjadi Tuhan atas diri kita. Kita dimampukan untuk bersuka cita di dalam penderitaan dalam Kristus. Dan inilah yang menjadi panggilan bagi setiap kita. Solus Kristus, hanya Kristus itu berdampak bagi kita. Kita hidup dalam Kristus, Kristus hidup dalam kita. Kristus menjadi Tuhan atas kita, kita menjadi umat Kristus. Dan kita pun dimampukan untuk menjalani panggilan kita sesuai dengan kekuatan dan sukacita dari Kristus. Saudara, Kristus adalah Tuhan atas ciptaan. Kristus adalah Tuhan atas jemaat. Dan Kristus adalah Tuhan atas diri kita. Maukah kita semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita? Menjadikan Tuhan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya Kristus, solus Kristus, dan berdampak melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami agar di dalam kehidupan kami boleh hanya mengutamakan Kristus di dalam kehidupan kami. Kami boleh hidup dengan kekuatan dan sukacita dari Tuhan, meskipun hidup tidak mudah. Kami boleh sebagai satu jemaat mengutamakan Kristus di dalam kehidupan kami. Sehingga orang-orang boleh melihat betapa mulianya Kristus itu. Dan juga kami boleh bertanggung jawab atas segala ciptaan yang Engkau percayakan kepada kami. Mampukan kami ya Tuhan,
Terima kasih ya Kristus. Dan kami memohon Roh Kudus yang boleh terus memimpin kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan penebus kami, satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Saat ini kita akan mengembalikan segala kemuliaan ibadah kita bagi Tuhan kita. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita untuk kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita rajakan Kristus di dalam setiap kehidupan kita dan jadikan Dia yang terutama di dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita pulang dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita akan bersaat teduh sebentar dan ibadah pada pagi hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.